Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semua salam sehat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya yang telah memberikan kesempatan saya untuk bisa bergabung dengan para kepala sekolah SMK ini. Dan ini suatu momentum yang sangat penting untuk kita mendiskusikan bagaimana strategi dan teknik sinkronisasi kurikulum vokasi SMK berbasis industri KKNI atau SKKNI. Ini sangat bagus untuk kita bahas. Dan kita akan bersama-sama dalam semangat 10 November ini kita harus bisa memastikan bahwa semua lulusan anak-anak kita ini mempunyai kualifikasi dan personal branding profesi yang sesuai dengan okupasi yang dibutuhkan oleh industri. Jangan sampai lulus tanpa kualifikasi. Mari kita bahas secara santai tapi serius untuk memastikan bagaimana kita menghasilkan anak-anak kita tadi yang berkualifikasi dan profesional. Baik, Ibu sekalian, agenda kita hari ini kalau nanti disepakati, yang pertama adalah strategi menikahkan sistem pendidikan dan sistem pelatihan DUDI atau dunia kerja dunia industri atau IDUKA, industri dan dunia kerja. Kemudian produktivitas untuk persyaratan pengakuan internasional, bagaimana kita bisa memenuhi persyaratan ini semua. Kemudian yang kedua adalah pemetaan okupasi dalam kerangka kualifikasi. Yang keempat, strategi learning. Di sini ada interface dan ketelusuran penerapan pada industri, pendidikan dan sertifikasi, penerapan SKKN atau standar kompetensi. Kemudian berikutnya adalah strategi dan desain fast track Human Resources Development Management Mutu, tenaga kerja kompeten. Kemudian bagaimana pemetaan tujuan atau capaian pembelajaran. Kemudian what's next to tomorrow. Mari nanti kita akan bahas satu persatu bagaimana strategi dan tekniknya untuk memastikan kita segera untuk bisa memberikan kompetensi dan personal branding kepada para lulusan kita. Baik, yang pertama adalah strategi menikahkan sistem pendidikan dan sistem pelatihan DUDI menjadi dua sistem ini. Bagaimana kita memastikannya? Ada dua sistem di sini kalau kita lihat sama-sama, Ibu sekalian. Di sebelah kiri ini adalah sistem nasional pendidikan. Di sana ada 8 standar yang kalau kita lihat di sana ya. Kemudian di sebelah kanan ada sistem industri dalam menghasilkan SDM kompeten atau pelatihan di tempat kerja. Mari kita lihat di sini. Pada yang pertama kita lihat dulu bagaimana sistem di industri kita. Di dalam sistem industri pelatihan ini fokusnya adalah bagaimana menghasilkan suatu peran kerja, seseorang kompeten dalam suatu peran kerja atau menjalankan suatu tugas. Sehingga di sana okupasi basisnya, jadi standar base okupasi. Yang kedua adalah SOP. Ini harus pastikan tercapai di sana. Jadi, sehingga inilah yang akan dicapai dalam pelatihan di dalam industri. Yang kedua, dalam latihan industri ini harus mencapai 5 dimensi kompetensi. Bukan how to-nya saja, cuma 1 dimensi kompetensi bagaimana menjalankan SOP, tidak. Tetapi ada 5 dimensi kompetensi. 5 dimensi kompetensi apa? Yang pertama adalah task skill. Nah, task skill ini adalah kemampuan untuk melakukan tugas sesuai dengan SOP yang sini. Yang kedua, task management skill, yaitu kemampuan mengelola tugas-tugas suatu jabatan kerja. Satu jabatan kerja mungkin punya 3 tugas, 4 tugas, bagaimana mereka mengelola untuk menjamin ini berjalan secara baik dan harmonis. Kemudian yang ketiga adalah contingency management skill. Nah, ini kemampuan mengatasi masalah di tempat kerja tadi. Jika misalnya terjadi ada masalah kontingensi atau ketidaksesuaian, ketidakteraturan, maka bagaimana mengatasi?
Apakah kemudian cek, kemudian reject, atau reproses, atau redisposisi misalnya. Maka ini bisa mengatasi di sana. Kemudian yang keempat adalah job role environment skill. Jadi kemana peran tugas itu memenuhi, mengikuti persyaratan tempat kerja. Tempat kerja itu seperti tempat kerja yang baik itu adalah contohnya kalau dia di laboratorium ada good laboratory practices. Nah, kita masuk ke laboratorium harus tahu bagaimana persyaratan tempat kerja tadi. Kita masuk ke manufaktur, di sana ada good manufacturing practices. Maka kita harus mampu mengikuti aturan main di sana. Kemudian masuk ke pertambangan ada good mining practices. Maka kita harus mampu masuk ke sana. Di pertanian ada good farming practices, maka kita harus mampu ngikutin sistem tadi. Ini job role environment skill. Kemudian yang kelima adalah transfer skill, jadi kemampuan untuk mengadaptasi bila ada spek baru atau standar baru dari klien misalnya, atau persyaratan dari pemerintah, maka kita tetap bisa mengikuti aturan main, menyesuaikan tadi, dan bisa mentransfer ilmu kita yang sudah dapat tadi untuk suatu sistem yang lain atau standar yang lain. Yang ketiga, harus employable. Harus betul-betul bisa bekerja. Nah, ini sering disebut sebagai soft skill, generic skill, atau life skill di industri. Maka ini yang kita juga harus pastikan. Ini biasanya dikelompokkan dalam 8, yaitu yang pertama adalah communication, kemudian teamwork, kemudian organizing and planning, kemudian problem solving, kemudian manajemen diri, kemudian inisiatif, kemudian teknologi, dan terakhir adalah learning. Itu supaya tenaga kerja ini adalah harus employable, bisa betul-betul layak bekerja. Kemudian produktivitas, tempat produktivitas. Jadi harus produktif. Dia bisa semua tadi tapi lamban, isinya cuma sedikit, maka juga tidak. Bagaimana meningkatkan produktivitas? Jadi dia harus sesuai standar BIS, kemudian harus bisa mengalami 5 dimensi kompetensi, dia harus employable dan produktif. Ini adalah target. Nah, Ibu sekalian, di mana letak yang benang merah yang bisa kita tarik dari pendidikan, sistem pendidikan ini kemudian dengan sistem kompetensi based training di industri? Kita lihat di sana sebenarnya, kalau kita lihat yang warna merah ini adalah standar based tadi, okupasi. Nah, kalau kita bisa identifikasi sini, maka ini sebenarnya ditarik ke sini, maka menjadi yang nomor 1 dari standar kompetensi lulusan atau SKL, standar kompetensi lulusan. Kalau kita bisa mengambil ini, dan dari mana ini, bagaimana kita merumuskannya, ini biasanya dikembangkan dalam peta okupasi dalam kerangka kualifikasi, atau peta okupasi atau peta kompetensi, bermacam peta, ya. Tapi biasanya sekarang ini dikenal dengan peta okupasi dalam kerangka kualifikasi, yang memberikan langsung dalam kerangka kualifikasi. Nah, begitu kita tahu SKL-nya, saya kira Ibu sekalian sebagai kepala sekolah sudah tahu apa lanjutannya sampai 8 ini. Maka kita sangat cepat dan dijamin, maka link and match ini betul-betul kawin betul, nikah betul. Ya. Ini yang kita harapkan. Sehingga dengan demikian ciri-ciri ini kita bisa adopt semua masuk ke dalam sistem sekolah ini. Ini strategi yang pertama. Berikutnya adalah strategi 2 adalah bagaimana mengembangkan productivity kita bisa ikuti semua. Alhamdulillah kita di ASEAN ini sudah punya yang namanya ASEAN Guiding Principle for Quality Assurance and Recognition of Competency Certification System. Nah, kalau kita bisa segera ikutin ini, maka insya Allah lulusan-lulusan kita segera bisa diakui oleh negara-negara ASEAN. Ada 5 standar yang harus kita penuhi. Yang pertama standar okupasi. Atau okupasi tadi. Kita pastikan anak-anak ini nanti lulusan kita, profil lulusannya jadi seperti apa. Standarnya seperti apa. Ya. Yang kedua adalah standar kompetensi. Tentu saja setelah ada standar kompetensi, isinya adalah standar kompetensi. Saya yakin sudah banyak kita mempunyai ini. Kemudian standar sertifikasi atau skema sertifikasi. Ini adalah pernyataan capaian pembelajaran dan metodologi yang akan digunakan dalam tadi. Skemanya harus ada.
Kemudian standar assessment yang merupakan aturan untuk mendapatkan penghargaan atau hak yang diberikan. Jadi harus standar assessment jelas. Ini adalah perangkat-perangkat assessment yang harus kita pastikan. Yang kelima adalah standar pendidikan. Kita tadi sudah punya, sehingga 5 ini harus kita penuhi di dalam setiap program studi kita. Dan kita harus nyatakan, ya, kita memenuhi syarat ini untuk bisa diterapkan. Nah, yang ketiga adalah strategi untuk bagaimana kita mengembangkan peta okupasi dalam kerangka kualifikasi ini. Peta ini adalah peta kebutuhan okupasi real, IDUKA, jadi kebutuhan real dunia industri, yang berisi deskripsi, ya, okupasi yang ada deskripsinya, mulai dari definisi, lingkup kerja, employability skill, persyaratan masuk, entry barrier, tugas utama, dan tugas khusus yang diintegrasikan ke dalam kerangka kualifikasi nasional. Sehingga KKNI itu intinya itu jangan sampai ada kualifikasi nggak ada pekerjaannya, sebaliknya jangan ada pekerjaan yang nggak ada kualifikasinya. Ini harus kita bangun menjadi peta ini. Ini yang harus kita pastikan. Ini adalah contoh-contoh. Ini yang tengah ini adalah peta okupasi dalam kerangka kualifikasi TIK. Sebelah kanan adalah pariwisata. Ini juga bagaimana mengenai potensi untuk okupasi di online education. Nah, ini adalah peta okupasi tadi pariwisata. Kalau kita lihat ini ASEAN, ada 230 nama jabatan kerja dalam beberapa area fungsi kompetensi, mulai dari tata boga, kemudian food beverage, housekeeping, front office, tour operation, dan juga travel agent. Nah, inilah yang harus kita bagikan. Dan ini dalam kerangka kualifikasi, sehingga dengan adanya okupasi-okupasi dalam ini, maka kita bisa membuat profil lulusan. Maka kalau SMK, paling nggak level 2 hingga level 3, maka inilah nama-nama jabatan yang bisa dikembangkan. Sehingga nanti setiap SMK bisa menentukan profil lulusannya mau jadi apa. Kalau misalnya jurusan dia punya jurusan sumber dayanya misalnya tata boga, maka dia bisa menjadi apa saja nanti sampai di sini. Kita lihat di sini semua. Ya. Ini manfaatnya, sehingga ini menjadi penting. Sehingga kalau kita tempel besar, kita print besar di depan sekolahan, maka anak-anak akan mengecek dia akan mau jadi apa ke sekolah ini. Bahkan lanjutannya nanti jadi apa. Ini menjadi penting, sehingga anak-anak punya cita-cita, sehingga dia akan semangat belajar, bahkan dia akan belajar mencari bahan belajar sendiri yang lebih dari apa yang dia dapatkan di kelas. Nah, ini kalau kita besarkan tadi, sehingga kalau misalnya ini standar ASEAN, ya. Nah, saya harapkan SMK kita bisa langsung ASEAN. Ya, misalnya di sertifikat 2, ini kalau misalnya kualifikasinya 2 ini housekeeping, ada front office, ada food production, ada food beverage, travel. Kemudian sertifikat 3 ini ada berapa? Ya, jadi sertifikat 3 di bidang housekeeping, sertifikat 3 di bidang front office, sertifikat 3 nih. Jangan semua jadi satu, nanti malah nggak dapat semua. Lihat potensi dari sekolah tadi. Kalau bisanya baru sertifikat 3 di bidang food production, ya food production dulu saja. Kalau bisa semua, oke, bagus. Ya. Kemudian kalau ini bawah ada okupasi yang sekarang ini udah lengkap sampai toolbox-nya. Ya. Front office ini ada beberapa, front office manager, ada supervisor, ada resepsionis, telepon operator, sampai bellboy. Semua ini ada, bahkan ada toolbox-nya tadi, ada pedoman bagi gurunya, ada pedoman bagi muridnya, dan ada untuk asesmennya, pedoman untuk asesmennya. Sehingga sebenarnya semua udah ada, guru-guru tinggal manggung. PowerPoint-nya sudah ada semua. Tinggal manggung, dan itu langsung bisa diakui ASEAN kalau kita memenuhi syarat dari sistem seluruhnya. Kemudian ini contoh lagi bidang otomotif misalnya, di bidang service, ada mechanical, ada body painting, level 1 sampai level 9. Sehingga anak-anak kita kalau masuk jurusan ini nanti, mungkin mulai SMK dari sini, tapi nanti saya bisa jadi apa? Semuanya ini ada. Jadi karir path-nya dia jelas. Kemudian di bidang seni yang kita sekarang dari Balai Besar ini. Nah, ini petanya ternyata belum ada. Mari segera kita petakan. Misalnya di sini area fungsinya kesenian, ada seni apa aja area fungsi kuncinya? Seni rupa, seni ini kita harus pastikan. Kalau dia sekolah jurusan seni rupa itu,
di SMK level 2, level 3 itu jadi apa nanti? Dan kalau dia meneruskan sekolah lagi atau bekerja lagi profesional, jadi apa dia nanti semua? Ini yang harus kita tunjukkan. Seni ini tadi. Ini harus petakan segera. Dan balai besar ini, karena memang namanya juga balai besar, dan satu saat balai besar seni, balai besar pengembangan untuk vokasi ini, untuk seni dan budaya, segera buat petanya. Karena ini adalah satu-satunya Indonesia, maka segera terbitkan paling nggak hasil studi. Kemudian ajukan terus, sehingga ini sudah bisa dikatakan. Kalau bisa, akhir Desember ini kalau bersama-sama kita bisa selesaikan ini, petanya jelas. Maka kita tidak membiarkan anak-anak kita itu lulus tanpa kualifikasi dan personal branding okupasinya, profesinya. Ini harus kita bangun. Baik, berikutnya adalah strategi keempat, yaitu how to enjoy SKKN ini, atau standar kompetensi, atau standar industri, atau standar internasional. Ibu sekalian, di sana SKKN ini ada interface tatap muka atau ketelusuran penerapan pada industri, pendidikan, dan juga sertifikasi. Mari kita lihat di kolom yang ada warna merah putih ini. SKKNI, ada standar kompetensi internasional, ada standar kompetensi khusus. Nah, di dalam standar kompetensi ini alhamdulillah sudah diberi guide oleh internasional, oleh dunia, yaitu oleh ILO, bahwa standar kompetensi ini berisi judul unit kompetensi, ada deskripsi, ada elemen, ada kriteria unjuk kerja, ada batasan variabel, ada panduan penilaian. Ibu sekalian, sebenarnya SKKN ini atau standar kompetensi ini hasil dari konsensus dari SOP-nya industri. Judul ini sebenarnya berasal dari judul SOP. Deskripsi ini berasal dari ruang lingkup SOP. Elemen ini berasal dari langkah utama proses dari SOP. Kriteria unjuk kerja ini berasal dari instruksi kerja. Di sini kalimat perintah di industri, di standar kompetensi jadikan kalimat pasif dan diberi konteksnya. Kemudian spek, ini, batasan variabel, ini berasal dari spesifikasi sesuai dengan konteks. Panduan penilaian berasal dari quality assurance-nya. Maka di sini berbeda-beda SOP-nya, tetapi kemudian konsensus karena bagian yang langkah utama proses tadi, maka bisa dikonsensuskan menjadi yang lebih generik, yaitu standar kompetensi. Nah, begitu jadi standar kompetensi, maka kita tinggal menikmati. Maka begitu kita punya standar kompetensi, kita mau bikin SOP, ada industri yang belum bukan SOP, atau workshopnya SMK, atau laboratorium SMK belum punya SOP, maka kita segera bisa bikin SOP. Judul unit kompetensi jadikan judul SOP, deskripsi menjadi ruang lingkup SOP, elemen menjadi langkah utama proses, kriteria unjuk kerja menjadi instruksi kerja, yang tadi kalimat pasif dibalik menjadi kalimat perintah, batasan par menjadi spek sesuai konteks, panduan penilaian berdasarkan kualitas. Maka ibu sekalian, untuk membuat SOP ini butuh waktu 5-10 menit saja. Sehingga ibu sekalian pulang dari sini segera lakukan semua SKKN yang berkaitan dengan SMK ibu sekalian, jadikan SOP, bikin workshop semua ada SOP-nya sesuai dengan standar kompetensi dan beri konteks. Begitu jadi tadi dibalik tadi, beri konteks sesuai dengan merek alatnya, karena mungkin beda caranya sedikit, ada tambahan, maka sesuaikan sehingga sesuai konteks. Maka dari itu kemudian nanti undang industri yang partner kita untuk memberi konteksnya lebih rinci lagi. Maka jadilah SOP. Kalau perlu ibu sekalian bisa mengerahkan anak-anak kelas 3 SMK, kemudian untuk kita misalnya ada 200 unit kompetensi, kita lakukan selesai seminggu minggu depan kalau perlu. Kemudian para guru memverifikasinya apakah ini sudah sesuai apa belum. Maka jadilah, maka sekolahnya sudah lengkap bahwa ya seluruh standar kompetensi yang ada di bidang ini kami sudah menerapkannya. Itu bagaimana kita menikmati untuk jadi SOP sesegera mungkin, jangan lama-lama, seminggu saja ya. Kemudian penerapan pada pendidikan Dakum. Nah, ini juga punya interface. Judul unit ini bisa menjadi materi pembelajaran, bukan mata pelajaran ya, materi pembelajaran, atau sekaligus menjadi TU-nya, tujuan instruksi umum atau capaian pembelajaran.
Kemudian deskripsi unit menjadi ruang lingkup materi pembelajarannya, elemen menjadi capaian pembelajaran atau TIK atau learning objektifnya, kriteria ini akan menjadi indikator kompetensi, batasan variabel menjadi konteks pembelajaran, panduan penilaian menjadi evaluasi. Maka kalau kurikulum yang kita buat ini mampu telusur dengan standar kompetensi, dijamin lulusannya bisa menjalankan SOP. Dan kalau sertifikasi, pasti lulus. Karena sertifikasi ini mengikuti standar kompetensi. Ini bagaimana kita menikmati. Jadi lain kali nanti kalau misalnya mencari suatu standar atau menanyakan suatu bagaimana teknik caranya adalah ketik misalnya mendesain website. Jangan begitu saja di Google, nanti akan dapat campur dengan yang hoax atau yang kurang berkualitas. Maka caranya adalah ketik mendesain website kemudian SKKNI. Ya. Atau kalau Bapak sekalian, saya sarankan untuk semua punya platformnya Kemnaker mengenai SKK ini Kemnaker, maka Bapak sekalian tinggal ngetik judul itu, maka nanti akan ada apa tidak akan di sana. Kalau tidak ada, kita cari internasional. Kemudian kalau yang paling banyak adalah Australia, Ibu ketik training package tambah website design, kemudian ketik AU, maka dia akan keluar standar-standar yang berkaitan dengan itu. Maka Ibu sekalian segera menerapkan standar kompetensi, kita segera bikin SOP, bisa bikin kurikulum, dan juga sampai asesmen sertifikasinya. Nah, berikutnya, bagaimana kita melihat strategi desain fast track secara keseluruhan, bagaimana manajemen SDM menuju tenaga kerja yang kompeten ini. Ya, jadi di sini yang pertama adalah pengembangan peta tadi, strategi tadi. Kemudian harus kita segera lengkapi standarnya. Mau SKKNI maupun apa saja, dan internasional atau secara khusus tidak ada masalah. Kemudian kembangkan skema sertifikasi dan perangkat asesmennya. Dengan ada peta ini membuat skema itu nggak lama-lama, sehari juga selesai. Ya, kalau nggak ada peta bisa setahun, kan nyari konfirmasinya lama sekali. Ya, baru kemudian membuat perangkat asesmennya. Setelah jadi, ini akan menjadi alat bagi LSP untuk mengembangkan sertifikasi. Kemudian di bagian bawah ini kita segera mengembangkan desain instruksional atau desain pembelajaran. Mulai dari pemetaan okupasi dalam kerangka kualifikasi. Dari mana supaya mampu telusur, maka lihat standar dan bagaimana skema tadi. Maka tujuan pencapaian tadi harus kita bisa pastikan. Kemudian kembangkan instrumen asesmen. Dari mana nih? Ini juga dari perangkat asesmen kembangkan oleh LSP, kerjasama di sini. Jangan malah LSP nanti dirahasiakan kemudian tidak. Jadi yang rahasia itu nanti apa yang keluar waktu ujian, tapi bahwa perangkat itu harus dikenali oleh para prodi untuk kemudian mengembangkan strategi pembelajaran dan pengembangan modul pembelajarannya. Maka ini akan diberikan tepat di dalam modulnya tadi. Baru kemudian pelatihan dan pemagangan atau pendidikan dan pemagangan. Sertifikasi diharapkan menghasilkan SDM yang kompeten dan employable. Nah, harapannya juga kembali kepada industri, rekrutmennya harus berkompetensi. Jangan kemudian rekrutmen apa saja, lulusan SLA sederajat, S1 sederajat. Nah, ini yang membingungkan pendidikan. Bagaimana kita membuat tujuan pembelajaran kalau industri cara rekrutmennya masih belum berbasis kompetensi. Ini penting. Karena ini sangat menguntungkan berbasis kompetensi ini. Baik bagi industri maupun bagi pendidikan. Karena kalau jelas inputnya dan berkompetensi, maka manajemen trainingnya nggak perlu lama-lama. Baik, strategi ke-6. Ya. Baik, Ibu sekalian, itu tadi strategi dan teknik bagaimana kita sinkronisasi kurikulum vokasi SMK dengan berbasis industri KKN dan SKKNI. So, what's next to do tomorrow? Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, identifikasi atau kembangkan peta okupasi dalam kerangka kualifikasi dan peta okupasi lainnya seperti ada dari asosiasi dan sebagainya. Jadi identifikasi kalau tidak ada, kembangkan. Nah, dalam kesempatan ini karena BBB PPP seni dan budaya ini adalah satu-satunya balai besar di bidang ini, maka bisa mengkroniskan segera. Pastikan minimal kalau perlu studi dari balai besar ini sudah bisa ditampilkan untuk membantu. Jangan sampai tidak boleh ada lulusan anak-anak SMK yang tidak punya kualifikasi dan okupasi sebagai personal brandingnya.
untuk memastikan dia bisa bekerja dan juga dia bisa menjadi wirausaha. Yang kedua, identifikasi profil lulusan atau SKL sekolah sesuai dengan sumber daya dan ketersediaan tempat praktek atau magang industri. Pastikan yang tadi dari peta tadi, kemudian identifikasi berapa profil lulusan yang bisa kita hasilkan. Yang ketiga, kembangkan peta capaian pembelajaran peserta ini, pohon skill tree tadi, pastikan, jadikan dengan serius di sini. Yang keempat, identifikasi dan kembangkan perangkat asesmen, kerjasama atau prodi dengan LSP-nya. Kemudian identifikasi kembangkan strategi pembelajarannya. Bagaimana pola pembelajarannya untuk mencapai sesuai dengan tujuan dan juga perangkat asesmennya. Kemudian baru kembangkan modul pembelajarannya yang sesuai dari strategi tadi dan perangkat maupun standar kompetensinya. Kemudian delivery-nya, penyampaian berkompetensinya, pastikan 5 dimensi kompetensi. Kemudian yang ke-8, rencana kemagangan sesuai dengan okupasi, profil lulusan, dan ketersediaan okupasi pada industri. Tadi pastikan bahwa ini betul-betul mencapai suatu peran kerja yang tepat. Yang ke-9, lakukan asesmen dan sertifikasi okupasi untuk personal branding, wirausaha, dan untuk kerja pada industri. Saya kira itu apa yang bisa kita lakukan segera besok pagi. Baik, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Dan ini adalah bahan-bahan belajar yang saya buat videonya. Ibu sekalian silahkan mampir di channel Surno MPhil. Ini berkaitan dengan TVET semuanya. Baik mengembangkan materi pembelajaran, membuat modul pembelajaran, membuat program pelatihan, dan sebagainya. Silahkan mampir. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.